Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk materi pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, perlu Bapak tekankan kepada kita semua agar kita selalu mematuhi protokol COVID-19, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan agar kita selalu sehat, terhindar dari berbagai jenis penyakit, terutama penyakit COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, adapun materi kita pada hari ini yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi atau mata pelajaran kita yaitu bahasa Indonesia, ada IPS, ada PPKN, ada SBDP, dan ada IPA. Nah, pada materi kita yang pertama di sini yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada materi bahasa Indonesia coba kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di samping ini. Nah, kira-kira anak-anak sekalian ada enggak yang kenal dengan gambar di samping ini? Nah, gambar yang di samping ini adalah gambar Sultan Hasanuddin. Nama beliau adalah Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah salah satu raja dari Timur Tengah, dari Timur yang paling dikenal sepak terjangnya. Ya, Sultan Hasanuddin merupakan sosok yang membuat Belanda berkelimpangan. Salah satu ide besarnya yaitu dia menolak monopoli perdagangan oleh perusahaan Belanda atau VOC. Nah, itu dari Belanda. Nah, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, beliau berhasil menggagalkan Belanda untuk menguasai penjajahan atau menguasai kerajaan Islam di Goa. Nah, di samping itu ya, Sultan Hasanuddin berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk memerangi penjajah. Siapa penjajah itu? Yaitu Belanda atau VOC. Nah, kehebatan Sultan Hasanuddin telah diakui oleh Belanda dengan memberi julukan kepada beliau ayam jantan dari timur. Nah, Sultan Hasanuddin ini merupakan putra dari Raja Goa yang ke-15. Nah, Sultan Hasanuddin ini pernah memerintah kerajaan Goa mulai dari tahun 1653 sampai 1669. Jadi kerajaan Goa ini adalah kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan pada pertengahan abad ke-17. Nah, itu adalah cerita singkat daripada Sultan Hasanuddin yang berasal dari Goa. Nah, kita masuk materi berikutnya yaitu IPS. Nah, pada materi IPS ini kita masih berhubungan dengan Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini kita tahu beliau merupakan pahlawan dari Goa. Nah, kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Nah, jadi kita ini para penjajah dari Belanda ini ingin menguasai perdagangan rempah-rempah, yaitu bergabung antara Spanyol, ya,
Portugis, ada lagi dari Belanda. Nah, mereka ingin menjajah jenis-jenis perdagangan berupa rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, kompeni Belanda ini memaksa orang-orang pribumi untuk menjual atau menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka, tentu harga yang sangat murah. Selain itu, para kompeni ini menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh dari di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah katanya. Nah, oleh karena itu, tetapi Sultan Hasanuddin ini dia memiliki jiwa kepahlawanan yang kuat dan memiliki cara untuk memerangi kezaliman masyarakatnya di Goa. Nah, kita tahu apa saja contoh rempah-rempah yang ada di Indonesia pada zaman Sultan Hasanuddin. Ada berupa cengkeh, ya, ada berupa lada, ada berupa pala, ada berupa ketumbar, dan masih banyak lagi contoh-contoh rempah-rempah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan tempat rempah-rempah yang banyak. Yang di samping itu, Indonesia ini merupakan jalur perdagangan yang strategis untuk perdagangan rempah-rempah, sehingga banyak para negara-negara asing banyak melewati jalur Indonesia, karena jalur Indonesia ini adalah jalur yang strategis untuk melakukan jual beli rempah-rempah. Nah, itu adalah perjuangan Sultan Hasanuddin dari Goa. Nah, di samping itu, bagaimana cara Sultan Hasanuddin memerangi VOC atau Belanda? Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Nah, kita tahu pada zaman dulu VOC atau zaman Belanda termasuk zaman sebelum modern. Nah, oleh karena itu, mari kita masuk materi berikutnya, yaitu IPA. Nah, pada materi IPA ini kita masih berhubungan dengan bagaimana strategi perang Sultan Hasanuddin memerangi para penjajah pada zaman dulu. Nah, para penjajah zaman dulu memerangi Indonesia. Nah, dengan strategi Sultan Hasanuddin, dia menggunakan alat komunikasi. Apa alat komunikasi yang digunakan? Yaitu cahaya. Nah, kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, pertama, dia dapat dipantulkan. Yang kedua, dia dapat menembus benda bening. Yang ketiga, dia dapat dibiaskan. Dan yang keempat, dia merambat lurus. Nah, di sini bagaimana Sultan Hasanuddin menggunakan cahaya sebagai alat komunikasi? Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di samping di sini, gambar sifat-sifat cahayanya. Di sini ada sinar 7, ada lagi normal, ada lagi sinar pantul dan cermin. Nah, apa itu sinar 7? Sinar 7 itu adalah sumber cahayanya. Sumber cahaya tadi menuju cermin. Nah, kita tahu ada gambar cermin. Garis cermin itu adalah gambar cermin. Nah, yang normal itu adalah titik daripada pantulan sinar 7. Nah, setelah itu sinar pantulan. Nah, setelah sinar 7 memantul ke normal, memantul pada cermin, maka terjadilah suatu pantulan. Nah, Sultan Hasanuddin menggunakan alat komunikasi berupa cahaya untuk memberi kode kepada
para pahlawan-pahlawan zaman dulu bahwa bahwa para penjajah sudah datang atau lain sebagainya. Nah, itu adalah cara dan strategi Sultan Hasanuddin menggunakan cahaya sebagai alat komunikasi sebelum modern. Nah, kalau sekarang ini kita tahu alat komunikasi yang modern itu ada handphone, ada televisi, ya, ada lagi seperti telepon dan lain sebagainya. Nah, itu alat komunikasi yang modern sekarang ini. Nah, kita tahu ya, cahaya ini dapat dibantulkan benda. Hal ini karena sebab adanya bayangan air kolam atau di depan cermin. Akibat dari cahaya dipantulkan ke air atau ke permukaan cermin, maka cahaya akan memantul dengan baik kepada permukaan yang halus. Air dan cermin merupakan objek permukaan halus. Nah, pada zaman dahulu ini, zaman teknologi seperti sekarang ini, para pahlawan ini berkomunikasi menggunakan cahaya, ya, menggunakan cermin. Nah, itu adalah alat-alat komunikasi para pahlawan pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Ya, di sini materi berikutnya yaitu PPKN. Nah, pada materi PPKN, materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan makna daripada 5 sila. Pertama, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang melambangkan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Dan yang kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan padi dan kapas. Nah, yang kelima ini belum Bapak jelaskan. Nah, apa arti dan makna daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menyatakan bahwa setiap warga Indonesia dimanapun kita berada, siapapun dia, kita berhak mendapatkan keadilan. Apapun bentuk keadilannya, kita berhak mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya ada lambangnya. Apa lambangnya di sini? Lambangnya padi dan kapas. Apa arti padi dan kapas? Kita tahu bahwa padi ini berarti warnanya kuning. Kuning berarti berharga, memiliki harga yang sangat tinggi. Setelah itu padi dia berisi, sangat dibutuhkan atau menjadi makanan pokok. Nah, itu adalah lambang daripada padi. Selanjutnya ada kapas. Nah, kapas ini dia ringan, ya, tetapi memiliki banyak manfaat untuk seluruhnya. Nah, itu adalah makna daripada padi dan kapas serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah ini telah Bapak jelaskan 5 poin jenis Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Jadi 5 jenis Pancasila ini termasuk yang dimiliki sifat-sifat pahlawan yang telah lalu. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu SPDP. Nah, pada materi SPDP kita sudah belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada. Ya, Bapak tekankan, Bapak ingatkan sekali lagi apa yang dimaksud dengan tempo, apa itu tinggi rendah nada.
Apa itu tempo? Tempo itu adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Itu adalah tempo. Sedangkan tinggi rendah nada itu sama dengan intonasi. Nah, pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam kalimat. Nah, jadi itu adalah tinggi rendah nada sama dengan intonasi. Dia menekankan kata-kata tertentu di dalam kalimat, ditekankan. Jadi ada kejelasan-kejelasan kita dalam menyampaikan atau menyanyikan sebuah lagu agar lagu yang kita nyanyikan enak didengar dan bisa diresapi. Nah, di sini ada contoh lagu Maju Tak Gentar. Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk memberi semangat kepada para pahlawan. Maju tak gentar, artinya kita memberi semangat kepada para pahlawan. Nah, untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, kita harus memperhatikan seperti yang Bapak bilang tadi, penekanan kata-kata, setiap kata atau kalimat yang kita ucapkan. Terusnya sikap tubuh kita. Bagaimana sikap tubuh kita saat kita menyanyikan lagu? Nah, sikap tubuh kita harus menyesuaikan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Nah, mungkin inilah cara kita menyanyikan lagu-lagu. Nah, bisa kita menyanyikan lagu daerah, lagu nasional, lagu wajib dan lagu lainnya. Kita harus menyesuaikan sikap tubuh ataupun dengan intonasi atau penekanan kata-kata. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Materi ini hanya rangkuman dari beberapa jenis materi pelajaran. Bapak harap para siswa dan peserta didik dapat mencari atau menambah referensi lainnya, bisa mencari dari internet, buku paket, dan sumber-sumber lainnya guna untuk menambah pengetahuan kita tentang materi tema 5. Pak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum